Halo, salam sehat dan salam semangat untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu bersama saya, Miss Mona Lisa Pasaribu, dalam pelajaran Seni Budaya. Kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas mengenai apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran apresiasi karya seni rupa 3 dimensi, mari kita mengetahui aspek apa sajakah yang perlu kita ketahui untuk dapat mengapresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, kita perlu mengetahui jenis karya seni rupa 3 dimensi. Yang kedua, kita perlu mengetahui simbol atau lambang dalam karya seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga, kita perlu mengetahui nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. Dan terakhir, mari kita berkarya dalam seni rupa 3 dimensi. Jenis karya seni rupa 3 dimensi. Apakah yang membedakan jenis karya seni rupa 2 dimensi dengan 3 dimensi? Ya, pembahasan ini sudah kita bahas sebelumnya pada awal pelajaran kita mengenai seni rupa, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Namun, kali ini mari kita ulas kembali. Yang memberikan perbedaan antara keduanya adalah unsur ruang. Selain itu, yang membedakan kedua karya seni ini adalah titik sudut pandangnya, di mana karya 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah, sedangkan karya 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah. Selain itu, untuk mengetahui perbedaan jenisnya, kita dapat melihat dari segi fungsi yang dimiliki kedua karya seni rupa tersebut. Seni rupa 3 dimensi berfungsi sebagai fungsi pakai atau terapan, dan seni murni atau ekspresi. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah patung piramida dan patung Sphinx di Mesir. Karya seni rupa mancanegara tersebut merupakan jenis dari karya seni rupa 3 dimensi, di mana kedua karya seni rupa tersebut konon merupakan sebuah tradisi leluhur dari kerajaan Mesir. Bangunan tersebut selain dijadikan sebagai tempat menyimpan harta-harta peninggalan raja, dikatakan juga digunakan sebagai pemakaman setiap raja dan keturunannya yang pernah memerintah di Mesir. Hingga saat ini, bangunan kuno tersebut dijadikan sebagai tempat wisata yang menampilkan karya seni rupa 3 dimensi yang sangat menawan. Sehingga kedua bangunan ini dapat dikatakan sebagai seni rupa yang memiliki fungsi terapan. Kita masuk ke dalam simbol dalam karya seni rupa 3 dimensi. Simbol merupakan lambang yang mengandung makna atau arti. Kata simbol dalam bahasa Inggris itu simbol Latin symbolium, berasal dari bahasa Yunani, yaitu simbolon atau simbolo, yang berarti menarik kesimpulan, yang bermakna atau memberi kesan. Secara umum, kata simbol ini dapat diartikan sebagai makna yang terkandung. Dalam pelajaran seni rupa, simbol diartikan sebagai makna yang terkandung dalam karya seni rupa, baik pada wujud objeknya atau unsur-unsur rupanya. Simbol dapat diartikan dengan visual dari warna dan objek yang ditampilkan. Sebagai contoh, mari kita ambil bendera merah putih Indonesia. Gambar di samping menunjukkan bendera merah putih dari negara kita. Pada bendera ini, kita menemukan simbol yang berupa warna. Warna yang terdapat pada bendera bukan semata-mata sebagai bentuk keindahan untuk dilihat, tetapi terdapat arti dari simbol warna yang tergambar, yaitu merah berarti darah dan keberanian, sedangkan putih berarti suci dan tulang. Dalam bentuk perpaduan kedua warna tersebut, Indonesia menunjukkan bahwa NKRI merupakan suatu bentuk hasil perjuangan dari kerja keras dan tumpahan darah para pahlawan. Nah, kita masuk ke dalam nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis bersifat subjektif dan objektif. Nilai estetis bersifat
perspektif ketika memandang keindahan sebuah karya seni berdasarkan keselarasan dalam pemilihan dan penataan unsur-unsur visualnya. Berbeda halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif. Keindahan tidak pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Nah, kita lanjut ke dalam pembahasan terakhir, yaitu berkarya dalam seni rupa 3 dimensi. Tahapan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi ini seperti juga karya seni rupa pada umumnya, dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi ini dapat berasal dari dalam maupun diri perupanya. Ide atau gagasan berkarya seni rupa 3 dimensi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ini dia skema atau bagian proses berkarya, yaitu tahapan proses berkarya seni rupa 3 dimensi, di mana untuk memunculkan ide atau gagasan dari perupa bisa dilakukan melalui sumber gagasan, yaitu pengalaman, mimpi, media massa, lingkungan, dan lain-lain, sehingga memunculkan ide gagasan. Ide gagasan juga dapat timbul ketika kita mengeksplorasi baik secara teknik, alat, bahan, objek, dan sebagainya, sehingga muncullah ide gagasan dari perupa yang menghasilkan produksi karya. Produksi karya yang sudah banyak akan dilaksanakan sebuah pameran karya. Itulah tadi dia penjelasan mengenai apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Semoga kita semua dapat memahaminya. Selamat bertemu kembali. Sampai jumpa. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semuanya. Terima kasih.